Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, mahasiswa RPL Universitas UHAMKA dari kelas 1R. Saya akan menjelaskan materi gaya dan gerak dari mata pelajaran konsep dasar IPA, dosen pengampu Prima Mutia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya adalah peristiwa berpindahnya suatu benda dari posisi semula berpindah ke tempat yang baru. Lebih jelasnya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya bisa membantu berpindahnya benda. Gaya bisa membantu benda diam menjadi bergerak. Kita mendorong, menarik, mengangkat benda, itu adalah menggunakan gaya otot. Pada materi ini saya akan menggunakan mobil-mobilan ini sebagai contoh. Nah, sekarang kita lihat bersama apakah yang akan terjadi ketika tangan saya mendorong mobil-mobilan ini. Yang pertama, ada gaya yang bekerja. Ketika tangan saya mendorong mobil-mobilan ini, artinya saya sudah memberikan gaya dorong. Gaya ini datang dari otot tubuh saya karena tanpa ada dorongan dari tangan saya, mobil-mobilan ini tidak bisa berbuat apa-apa dan dia akan diam selamanya di tempatnya. Yang kedua, terjadilah gerak karena adanya gaya dorong yang saya berikan. Mobil-mobilan ini yang tadinya diam, sekarang mulai berpindah maju ke posisi yang lain. Perpindahan tempat inilah yang disebut sebagai gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat gaya. Yang terbukti di sini, yang pertama, gaya dapat mengubah benda semula diam menjadi bergerak. Contohnya mobil-mobilan ini diam. Apabila didorong, mobil-mobilan ini akan bergerak. Yang kedua, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Ketika mobil-mobilan ini didorong dengan pelan, maka hasil mobil-mobilan ini bergerak pelan. Ketika mobil-mobilan ini didorong dengan cepat atau didorong dengan kuat, maka mobil-mobilan ini gerakannya akan cepat. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, mobil-mobilan ini didorong ke depan, maka akan bergerak ke depan. Kalau didorong ke samping, maka akan bergerak ke samping. Yang keempat, gaya juga bisa menghentikan gerak. Contohnya, ketika mobil yang sedang berjalan saya tahan, maka mobil tersebut akan berhenti. Ya, jadi hubungannya sangat jelas bahwa gaya adalah penyebab terjadinya gerak, sedangkan gerak adalah hasil dari gaya yang diberikan. Saya simpulkan bahwa peristiwa mendorong mobil-mobilan
adalah contoh nyata hubungan gaya dan gerak. Tarik adalah gaya yang menghasilkan saat kita mendekatkan suatu benda ke arah tubuh kita atau ke arah sumber gaya tersebut. Efek gaya tarik tersebut akan menghasilkan benda yang ditarik akan bergerak menuju ke arah kita. Apabila benda tersebut ditarik pelan, maka gerakan itu akan lambat. Apabila gerakan tersebut ditarik kuat, maka akan menghasilkan gerakan yang lebih cepat. Di sini saya akan memperagakan contohnya, yaitu apabila pintu ini ditarik menuju arah saya, maka akan tertutup. Disinilah terjadi gaya tarik. Apabila pintu ini ditarik dengan pelan, maka gerakannya akan pelan. Nah, di sini apabila pintu ditarik dengan kuat, maka hasilnya gerakannya akan lebih cepat. Contoh yang ketiga yaitu gaya mengangkat benda. Sedangkan contoh pertama yang kedua sudah saya peragakan, yaitu gaya dorong dan gaya tarik. Di sini gaya mengangkat benda adalah gaya dorong ke atas apabila dihasilkan oleh suatu benda dari posisi bawah berpindah ke posisi yang lebih tinggi. Saya akan memberi contoh. Buku ini ditaruh di bawah. Apabila saya mengangkat benda ini ke atas, maka akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Disinilah ada gaya mengangkat benda. Gaya mengangkat benda di sini dihasilkan oleh otot tubuh saya. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.